Bismillahirrohmanirrohim. Salat subuh menjadi salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan umat muslim saat fajar sudah mulai tampak. Terkadang bangun untuk menunaikan salat subuh menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang. Bangun pagi memang menjadi hal yang tidak mudah. Jadi bukan tidak mungkin setiap umat muslim berpeluang bangun kesiangan sehingga terlambat menjalankan sholat subuh. Beberapa doa yang bisa kita panjatkan saat sebelum tidur agar kita bisa menunaikan sholat subuh tepat pada waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memerintah umatnya untuk membaca sejumlah doa dan ayat-ayat Al-Quran saat hendak tidur. Beliau bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah lebih dahulu seperti wudumu untuk sholat. Kemudian berbaringlah pada pinggangmu yang kanan dan bacalah doa-doa sebelum tidur. Jadikanlah doa itu sebagai akhir dari semua perkataanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salat subuh dimulai ketika masuk fajar sidik sebelum matahari terbit. Biasanya pada waktu-waktu ini banyak orang yang mengantuk dan malas untuk menunaikannya. Sementara itu, waktu salat subuh adalah waktu yang paling singkat. Rata-rata waktu salat subuh di Indonesia dimulai sejak pukul 4:30 dan tidak boleh melaksanakan salat subuh lebih dari jam 5:30. Terutama ketika matahari telah terbit. Apa tips agar kita bisa sholat subuh tepat pada waktunya? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tips pertama yang dapat membantu supaya bisa bangun dan tips terpenting untuk melaksanakan sholat subuh. Karena keikhlasan adalah sifat pembeda antara orang mukmin dan munafik. Kemudian diusahakan tidur lebih awal. Anjuran Rasulullah SAW supaya umatnya tidak tidur sebelum menunaikan sholat isya. Sebab orang yang tidur sebelum sholat isya akan menjadi malas bila ia terbangun di tengah malam. Jauhkan juga bercakap-cakap setelah isya, sebab dikhawatirkan akan larut hingga bergadang sehingga melewatkan waktu subuh. Kemudian menjauhkan dosa dan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bila melakukan satu dosa maka setitik noktah hitam akan mengotori hatinya. Jika ia bertaubat dan meninggalkannya serta meminta ampun kepada Allah, maka hatinya akan bening. Apabila bertambah dosanya, maka bertambah pula noktah hitam tersebut. Itulah kerak penutup hati yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Usahakan jangan makan terlalu kenyang. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan makanan yang bisa menegakkan punggungnya. Kalau tidak memungkinkan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika berlebihan makan dan minum, ditakutkan akan membuat mereka menjadi malas, merasa kantuk, dan akhirnya memilih untuk kembali tidur, sehingga terlewatkan waktu sholat subuh. Ikuti cara tidur Rasulullah SAW. Cara tidur ala Nabi adalah tidur dalam keadaan suci, tidak tidur terlalu awal dan juga tidak terlalu malam, tidur miring pada sisi kanan, dan membaca zikir dan doa sebelum tidur, seperti membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Sholat subuh kesiangan merupakan fenomena yang sering terjadi pada orang-orang yang sering bergadang pada malam hari. Rasulullah SAW pun menganjurkan muslim untuk tidak bergadang mengerjakan urusan yang tidak penting. Ibadah wajib seperti sholat fardu memang seharusnya dikerjakan tepat waktu setelah adzan berkumandang.
Namun banyaknya urusan manusia, baik soal pekerjaan atau kebiasaan, membuat pengerjaan sholat menjadi lalai. Jika seseorang terlambat sholat subuh karena ketiduran, maka harus tetap bangun, kemudian berwudu dan segera mengerjakan sholat sebelum matahari naik sepenggalan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sholat, kemudian dia lupa atau tertidur, maka hendaklah segera dia sholat begitu dia teringat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya sholat subuh tetap dilaksanakan meski sudah melebihi waktu terbitnya matahari. Asalkan belum memasuki waktu sholat duha, maka seseorang yang terlambat harus tetap bangun kemudian mengerjakan sholat subuh. Keutamaan mengerjakan sholat subuh sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa mengerjakan sholat fardu menjadi tiket bagi seorang muslim bisa masuk surga. Allah berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Dalam sebuah hadis qudsi pun dijelaskan bahwa sesungguhnya aku mewajibkan atas umatku sholat 5 waktu, dan aku telah berjanji siapa yang menjaganya tepat pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Siapa tidak menjaganya, maka tidak ada janji dariku baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sholat subuh memiliki banyak keutamaan bagi seorang muslim. Sholat subuh mampu membuat jiwa dan raga menjadi sehat. Secara tidak langsung, gerakan pada tubuh saat sholat subuh merupakan olahraga ringan, layaknya senam. Cara bangun subuh dengan efektif agar badan lebih segar dan tidak tertinggal sholat subuh bisa diikuti dengan mudah. Bangun pagi setiap hari merupakan hal yang sulit bagi sebagian orang, padahal bangun pagi bisa membuat tubuh lebih segar dan suasana hati lebih bahagia. Ada beragam aktivitas yang bisa dilakukan di pagi hari, seperti minum air putih, mandi, dan lain-lain. Dengan demikian, melakukan kegiatan di pagi hari dengan semangat yang positif akan membuat hari-hari menjadi lebih produktif. Cara bangun sholat subuh dengan cara yang lebih efektif. Beberapa cara bangun subuh dengan efektif. Ada beberapa cara, yaitu cobalah tidur lebih awal. Salah satu cara agar bisa bangun lebih awal ialah dengan tidur lebih awal juga. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk bangun pagi bila bergadang sebelumnya. Bangun sholat subuh mungkin menjadi tantangan bagi setiap orang. Bukan hal yang mudah bangun tiap pagi, yang artinya setiap muslim berpeluang bangun kesiangan untuk melaksanakan sholat subuh. Setiap muslim pasti ingin bisa bangun sebelum subuh agar bisa segera menunaikan sholat subuh. Namun banyak yang kesulitan untuk bangun pagi karena berbagai alasan seperti kelelahan, tidur larut malam, atau tidak memiliki alarm yang efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut ada beberapa doa dan amalan yang bisa dilakukan sebelum subuh. Subuh adalah waktu akhir nikmat dalam tidur seseorang. Hal ini menjadikan bangun pada waktu subuh memiliki sejumlah keutamaan dalam Islam. Keutamaan bangun pada waktu subuh adalah mendapatkan banyak rezeki, didoakan malaikat, diampuni dosanya, dipenuhi kebutuhannya, dan dapat banyak berkah. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Wahai putriku, bangunlah, sambutlah rezeki Tuhanmu dan janganlah tergolong sebagai orang yang lalai, karena sesungguhnya Allah membagi-bagikan rezeki kepada manusia antara terbitnya fajar menjelang terbitnya matahari." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya bangun pada waktu subuh dan tidak tidur lagi, sehingga ia tidak melewatkan rezeki Allah yang melimpah tersebut. Rasulullah bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan keberuntungan." Hadis riwayat
At-Tabrani, dan Al-Bazzar. Keutamaan bangun sholat subuh adalah Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan hidup hambanya. Keutamaan bangun pada waktu subuh dan tidak tidur lagi yang selanjutnya adalah malaikat akan senantiasa mendoakan dirinya. Rasulullah bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar dan subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan salat subuh lainnya adalah diampuni dosanya serta jauh dari sifat malas.